Celurit di tangannya dibabatkan berputar membentuk lingkaran. Selagi dua lawan bergerak menghindar, Manding Kalianget pergunakan kesempatan untuk melesat ke udara. Dari ketinggian dua tombak kakek ini kemudian hantamkan tangan kirinya ke bawah sambil mulutnya merapal sesuatu. Dari tangan kiri Manding Kalianget tiba-tiba melesat keluar satu bayangan besar hitam membentuk makhluk bermuka raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Aryo Bledek, Pendekar Keris 7 Petir, episode Petir di Mahameru, bagian yang ke-11. Masih karangan almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan. Banjir darah. Malam itu udara terasa dingin sekali karena sorenya hujan lebat turun mengguyur kota raja. Di luar tembok keraton, puluhan prajurit terdiri dari 4 kelompok besar melakukan penjagaan dan perondaan ketat. Di dalam keraton terlebih lagi, bukan saja para pengawal yang melakukan penjagaan, tetapi beberapa tokoh silat istana kelihatan turut bertugas mengamankan keraton, menjaga keselamatan sultan serta keluarganya. Lewat tengah malam, dinginnya udara bukan kepalang. Banyak pengawal keraton menjalankan tugas sambil menggigil. Menjelang dini hari, keadaan sekitar keraton tampak aman walau diselimuti kesunyian. Saat itulah di sudut timur kelihatan ada kabut mengambang. Kabut yang sama kemudian muncul di ujung barat, lalu muncul lagi di sebelah selatan dan akhirnya menyusul di sebelah utara. Perlahan-lahan kabut itu mengambang naik setinggi dada lalu bergerak ke arah bangunan keraton. Aneh, kata prajurit tua yang bertugas mengawal di bagian timur keraton. Belasan tahun bertugas jadi pengawal, baru kali ini aku melihat ada kabut sekitar keraton. Mengapa mesti heran? Sore tadi hujan lebat bukan main. Udara dingin luar biasa. Kalau kemudian muncul kabut tak ada anehnya, menyahuti kawan prajurit tua yang berdiri di sampingnya. Tak selang berapa lama tebaran kabut melebar bukan saja ke arah keraton, tapi juga sekitar halaman luas di mana para pengawal lapisan ketiga bertugas. Ini baru aneh, kata pengawal di samping prajurit tua. Tidak biasanya aku mengantuk, heran mataku terasa berat. Kalau kau tidur dalam tugas, kau bisa dijatuhi hukuman berat, kata prajurit tua pula. Tapi habis berkata begitu, dia menguap lebar-lebar. Matanya terasa berair dan kantuk aneh mendadak membuat kepalanya terasa berat. Kurasa aku sudah ketularan dirimu ikut-ikutan ngantuk. Prajurit tua itu berucap lalu berpaling pada kawannya, tapi sang kawan ternyata sudah menjelepok di tanah, bersandar ke tembok halaman keraton tertidur pulas. Masih muda tak tahan kantuk, bagaimana nanti kalau sudah setua usiaku? Hai bangun! Prajurit tua itu pergunakan kakinya menggoyang paha temannya, tapi dia sendiri kemudian merasa lemas, berpegangan ke tembok halaman lalu bluk. Prajurit tua itu jatuh dekat temannya, melosoh di tanah, entah pingsan entah tidur. Di bagian lain halaman keraton, untuk melawan udara dingin, seorang prajurit menghidupkan sebatang rokok kawung. Tak sengaja matanya menatap ke atas. Prajurit ini terkejut, serta-merta mencapakan rokoknya ke tanah lalu lari ke arah rumah jaga di sudut utara halaman. Di situ biasanya paling tidak ada 5-7 pengawal, sementara yang lain-lainnya berkeliling seputar halaman. Kejut prajurit ini bukan alang kepalang ketika dia sampai di rumah jaga. Ditemuinya 6 orang kawannya bergeletakan tumpang tindih di lantai. Digoyang-goyangkannya tubuh 6 orang itu satu persatu.
Tak ada yang bergerak. Mati. Didekapnya telinganya ke dada beberapa orang prajurit. Ada detuk jantung, berarti tidak mati. Lalu pingsan. Prajurit satu ini segera berdiri, memandang ke arah wuwungan keraton. Seperti tadi, dia melihat ada bayangan orang bergerak di atas atap bangunan. Tapi cuma 2 orang, kini malah dilihatnya ada 4 orang. Aku harus memberitahu kepala pengawal. Aku harus segera melapor ke dalam keraton, kata prajurit itu. Lalu dengan cepat dia lari ke arah bangunan keraton. Namun di pertengahan halaman tiba-tiba sebuah benda melesat di udara. Di lain kejap prajurit itu keluarkan keluhan tinggi. Pegangin anak panah yang menancap di dada kirinya lalu roboh ke tanah. Tak selang berapa lama di atas atap keraton terdengar satu suitan keras. Suitan ini disahuti oleh suitan lain dari arah selatan. Lalu terdengar lagi suitan-suitan nyaring dari 3 arah, yakni utara, barat, dan timur. Begitu suitan terakhir lenyap, terdengar derap kaki kuda ke arah pintu gerbang keraton, yang saat itu sudah berada dalam keadaan terpentang lebar. Padahal biasanya pintu gerbang itu selalu berada dalam keadaan tertutup. Entah siapa yang telah membukanya. Yang jelas 20 pengawal yang bertugas di tempat itu telah bergeletakan tanpa sadarkan diri. 12 penunggang kuda menembus pintu gerbang keraton. Semuanya mengenakan topeng berwarna putih. Hingga di malam sunyi dan dingin itu, mereka tak bedanya kelihatan seperti setan gentayangan. Tiba-tiba di sebelah belakang rombongan penunggang kuda bertopeng muncul pula rombongan penunggang kuda, yang dari pakaian yang dikenakan jelas mereka adalah pasukan kerajaan. Di depan sekali seorang perwira muda sambil mencekal pedang berteriak memberitahu anak buahnya. Rombongan orang tak dikenal memasuki halaman keraton. Lekas menyebar, satu orang segera mencari bantuan. Pasukan kerajaan yang terdiri dari 2 lusin prajurit itu segera menyebar. Satu orang memisahkan diri melakukan perintah meminta bantuan. Namun maksudnya tidak kesampaian karena sesaat kemudian sebatang panah menancap tepat di kuduknya, tembus ke tenggorokannya. Di bawah pimpinan perwira muda segera dilakukan pengurungan. 12 penunggang kuda bertopeng putih terjepit di tengah-tengah. Perwira muda yang memimpin pasukan berteriak lantang, "Hanya orang-orang jahat mengenakan topeng di malam hari. Buka topeng kalian dan lekas serahkan diri." Sambil membentak, perwira muda itu menghunus senjatanya, yaitu sebilah golok panjang berbentuk segi 4. Salah seorang penunggang kuda bertopeng putih yang dikurung rapat angkat tangan kanannya ke atas. Saat itu juga udara malam dipenuhi suara berdesing. "Awas serangan panah!" teriak perwira muda. Goloknya diputar di atas kepala. Trak, trak. 2 anak panah yang diarahkan ke kepala dan dadanya patah lalu mental ke udara. Dia berhasil selamatkan diri, tapi di kiri kanannya 6 orang anak buahnya kena ditembus panah, jatuh terguling dari atas kuda masing-masing. "Cepat habisin mereka!" salah seorang penyerbu bertopeng memberi perintah. Dari sosok tubuhnya yang kekar, agaknya dia masih muda dan bertindak selaku pimpinan orang-orang bertopeng. Mendengar perintah itu, 4 orang bergerak maju. Yang pertama seorang bertopeng membawa tombak besi yang bagian kepalanya diikat sehelai bendera segitiga berwarna kuning. Orang ini menyerbu ke arah perwira muda yang memegang golok. Begitu berhadapan langsung, dia tusukkan tombak besinya ke dada lawan. Trang! Terdengar suara bedentrangan ketika perwira kerajaan menangkis dengan golok. Kejut perwira ini bukan alang kepalang. Bentrokan senjata itu membuat tangannya bergetar hebat.
Goloknya hampir terlepas dan tangan kanannya terasa linu kesemutan. Sadar kalau lawannya memiliki tingkat tenaga dalam jauh di atasnya, sang perwira pelototin lawan dengan pandangan menyelidik. Dia memang tidak dapat melihat wajah yang terlindung topeng itu. Namun senjata berupa tombak di tangan lawan rasa-rasa dia pernah melihat sebelumnya. Hanya sayang perwira ini tidak bisa berpikir lebih lama. Saat itu lawan telah menyerbunya kembali dengan serangan tombak. Hanya beberapa gebrakan saja perwira Buddha itu kena dipukul bahu kirinya hingga terpental jatuh dari pelananya. Selagi tubuhnya melayang di udara, tombak besi menderu dan keras. Tombak itu menghujam dada, tembus sampai ke punggung. Pada saat orang bertombak maju ke hadapan perwira muda, 3 orang lainnya ikut bergerak. 2 senjata, 1 lagi hanya mengandalkan tangan kosong. Lebih dari 12 prajurit kerajaan dibuat tak berdaya. Semua menemui ajal dalam waktu singkat. Kalau ketiga orang bertopeng putih itu tidak memiliki ilmu tinggi, tidak mudah untuk merobohkan belasan prajurit kerajaan yang telah berlatih begitu cepat. Orang bertopeng yang bertindak sebagai pimpinan kembali mengangkat tangan kanannya. Kali ini tangan itu digerakkan ke arah bangunan keraton. Sehabis memberi tanda, orang tadi mendahului menggebrak kuda ke arah keraton. Saat itu di sekitar bangunan keraton, kabut aneh tampak mengambang setinggi dada. Penunggang kuda di sebelah depan hentikan kudanya di muka tangga batu, lalu berpaling pada arah pengikut di belakangnya dan berkata, "Hentikan serangan kabut penyirap. Aku tidak ingin bangsat itu menemui ajal dalam keadaan tidak sadar. Dia harus melihat dan merasakan bagaimana ngerinya kematian." Salah seorang penunggang kuda bertopeng putih yang mengenakan jubah hitam, berambut panjang aut-autan serta tali kekang kudanya, bergerak maju ke depan. Lalu dengan satu gerakan hebat dia melompat, tegak berdiri di atas punggung kudanya sambil rangkapkan tangan di atas dada dan pejamkan sepasang mata. Dari mulut orang ini keluar suara racauan halus. Perlahan-lahan 2 tangan dirangkapkan, dibuka, dikembangkan ke samping. 10 jari tangan dan telapak tangan digerak-gerakkan seperti orang memanggil. Terjadilah satu hal luar biasa. Semua kabut yang mengambang di halaman dan sekitar bangunan keraton secara aneh bergerak ke arah tangan yang melambai lalu naik ke atas kepala. Secara aneh pula kabut itu seolah masuk ke dalam ubun-ubun orang itu. Semakin cepat dia menggerakkan jari-jari dan 2 telapak tangannya, semakin cepat pula kabut itu amblas masuk ke dalam kepalanya. Dalam waktu singkat, semua kabut yang tadi memenuhi seantero tempat sirna tak berbekas. Begitu kabut lenyap, orang di atas kuda melompat jungkir balik. Di lain kejap dia sudah duduk kembali di punggung kudanya. Di saat yang sama, orang bertopeng yang tadi jadi pimpinan penyerbu mengangkat tangan sambil berteriak. 12 kuda kemudian menghambur masuk ke dalam keraton. Dengan langkah tegap dan tenang, Sultan Prawoto digiring ke ruang tengah keraton oleh 6 orang bertopeng putih. Di belakangnya mengikuti istri, anak-anak, 2 saudara sepupunya, seorang abdi dalam, serta 3 orang pelayan. Berlainan dengan sikap berani yang ditunjukkan oleh Sultan, yang lain jelas berada dalam ketakutan amat sangat dan tiada hentinya bertangisan. Betapa tidak, untuk sampai ke ruangan tengah itu mereka melewati bagian-bagian keraton yang dipenuhi dengan tebaran mayat para pengawal dan beberapa tokoh silat istana. Di ruang tengah istana ada 6 orang bertopeng lagi telah menunggu. 12 ekor kuda berkeliaran di tempat itu. Sekilas memandang saja, dari bentuk tubuh, pakaian yang dikenakan atau senjata yang mereka pegang, Sultan Prawoto bisa mengetahui
beberapa di antara mereka pembunuh-pembunuh pengecut. Biadab kalian membunuh orang-orang tak berdosa. Sultan Prawoto yang tak dapat menahan hatinya lagi berteriak marah. Aku perintahkan kalian untuk menyerah. 12 orang bertopeng saling pandang lalu meledak tawa bergelak di ruangan itu. Salah seorang di antaranya yang bertubuh tegap besar melangkah mendekati Sultan lalu membuka topeng putihnya. Sultan Prawoto keluarkan suara mendengus begitu melihat wajah itu. Matanya memandang laksana kobaran api. Dugaanku tidak keliru. Semua ini adalah perbuatan jahatmu, Arya Penangsang. Atas nama kerajaan, aku perintahkan padamu untuk menyerah. Orang yang barusan membuka topeng putih ternyata adalah Arya Penangsang, pimpinan rombongan penyerbu. Dia adalah putra pangeran tua Sekar Sedalepen. Wajahnya tampak garang, dipenuhi kumis, cambang bauk, dan jenggot meranggas. Prawoto, jangan mengigau. Saat ini yang namanya Kerajaan Demak sudah tidak ada lagi. Yang namanya Sultan Demak hanya tinggal sisa bangkai hidup yang siap mampus. Kau sudah membaca suratku. Saat ini kau tengah menghadapi pengadilan dunia. Kau keparatnya yang bertanggung jawab menanggung segala dosa. Sultan Prawoto sudah bisa menduga apa yang hendak dilakukan oleh Arya Penangsang. Maka dia berkata, istri dan anak-anakku tidak berdosa, tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Bebaskan mereka. Jika kau ingin menuntut balas kematian ayahmu, mari kita bertempur 1 lawan 1 secara kesatria. Arya Penangsang kerutkan kening, delikan mata, lalu tertawa bergelak. Di saat-saat malaikat maut hendak mengambil nyawamu, kau masih bisa bersair menunjukkan jiwa kesatria palsu, menutupi kepengecutan dan dosa besarmu. Kau ini bertempur secara jantan, akan kupenuhi permintaanmu. Arya Penangsang jentikan tangannya hingga mengeluarkan suara keras. Seorang bertopeng segera menghampirinya, menyerahkan sebuah benda terbungkus dari kain putih. Dengan cepat Arya Penangsang membuka bungkusan kain putih. Isi bungkusan ternyata sebilah golok yang bagian ujungnya sampai ke pertengahan berwarna hitam. Warna hitam ini adalah noda darah yang telah mengering. Prawoto, dengan golok ini ayahku dibunuh. Dengan golok ini pula kau akan kubantai. Demak akan tergenang darah. Darah itu berpangkal dari keraton ini. Kau menginginkan pertempuran secara jantan. Silahkan kau memilih senjata. Kita bertempur 1 lawan 1. Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong. Silahkan menyerang. Jawab Sultan Prawoto pula sambil kertakan rahang, sementara jerit tangis terdengar semakin menjadi-jadi di ruangan itu. Sesekali kuda-kuda yang ada di situ keluarkan suara ringkikan. Jahanam pengecut, kau inginkan mampus secara pengecut. Jangan kira aku akan berbelas kasihan kepadamu. Lihat golok. Didahului dengan teriakan dahsyat, Arya Penangsang melompat. Golok besar di tangan kanannya berkiblat mengeluarkan suara deru mengerikan. Istri Sultan Prawoto menjerit sambil memeluk anak-anaknya yang bertangisan. Kuda meringkik, para pelayan ikut berteriak. Sultan Prawoto menghindar ke kiri sambil lepaskan satu pukulan tangan kosong mengandung hawa sakti, membuat tubuh Arya Penangsang bergoyang-goyang dan sambaran goloknya tidak mengenai sasaran. Arya Penangsang kembali keluarkan teriakan keras. Tangan kirinya ikut bekerja melepas pukulan jarak jauh untuk menahan serangan tangan kosong Sultan Prawoto. Golok di tangannya diputar laksana curahan hujan. Berkiblat ganas mengerikan. Satu jeritan menggelegar di ruangan besar itu. Sosok Sultan Prawoto mencelat ke belakang, jatuh berlutut di lantai. Darah
mancur dari tangan kanannya yang buntung. Istrinya menjerit menghambur coba menghampiri. Namun seorang bertopeng putih menjambak rambutnya lalu melemparkannya hingga terguling di lantai. Keesokan harinya seluruh Demak gempar besar. Kabar kematian Sultan Prawoto yang dibantai bersama anak istrinya, saudara serta para pelayan tersebar luas dengan cepat. Rakyat bersedih namun tak berani menunjukkan rasa berkabung terang-terangan. Karena kabarnya siapa saja yang menunjukkan sikap masih mendukung Sultan yang lama akan secara semena-mena. Dalam suasana seperti itu, Arya Penangsang mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai Sultan Demak baru. Beberapa petinggi dan tokoh silat istana yang sebelumnya mengabdi pada Sultan yang lama diberi kekuasaan dan kedudukan lebih tinggi. Hal ini mendatangkan tanda tanya besar bagi rakyat, hingga mereka mencurigai bahwa orang-orang itu terlibat atau membantu Arya Penangsang dalam peristiwa berdarah di Keraton Demak. Mereka antara lain adalah Nenek Ular si Lidah Bangkai, Tumenggung Paku Bumi alias Kala Serenggi, lalu Kepala Rampok Hutan Roban Warok Wasigluduk, Ki Dalem Sleman, dan perwira tinggi Brajanala serta beberapa orang lainnya yang belum sempat diketahui karena sengaja merahasiakan diri. Selama 1 hari, mayat-mayat yang bergeletakan di ruang tengah keraton sengaja dibiarkan begitu saja. Malah rakyat diminta untuk menyaksikan kematian Sultan Prawoto dan keluarganya itu yang oleh Arya Penangsang dianggap sebagai pengkhianat. Namun tak seorang pun yang mau datang untuk menyaksikan. Rakyat sama maklum siapa sebenarnya yang jadi pengkhianat dan pemberontak. Beberapa orang adipati yang konon masih setia kepada Sultan Prawoto mengadakan pertemuan rahasia dipimpin oleh Adipati Jepara. Penculikan di pagi buta. Dari dalam gubuk kajang beratap rumbia itu, di penghujung malam yang dingin ketika kebanyakan orang, bahkan juga para satwa masih tenggelam dalam tidur nyenyak, terdengar suara orang mengaji. Dari suaranya jelas yang mengaji itu adalah seorang anak laki-laki. Di luar gubuk yang terletak di puncak bukit kecil pada aliran Kali Glugu, di dalam gelap tanpa suara, 2 orang terlihat membimbing kuda masing-masing. Di satu tempat mereka tinggalkan tunggangan itu. "Tombak saktimu tidak dibawa serta?" bertanya orang yang berjalan di sebelah kanan. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sehitam arang. "Cuma menangkap seorang bocah saja, apa perlu senjata itu?" jawab sang teman. Seorang kakek berjubah kuning tebal. 2 orang itu melangkah ke arah sebuah pohon besar tak jauh dari gubuk. Di sini keduanya berhenti dulu. Yang berpakaian jubah kuning tebal berbisik pada teman sebelahnya, "Kau mendengar suara orang mengaji?" "Sejak tadi," jawab si teman yang berkulit hitam legam. "Yang mengaji seorang anak lelaki. Kukira dia anak yang kita cari, anak yang konon disebut-sebut dalam kitab Hikayat Keraton Kuno. Aku belum pernah melihat kitab itu, apalagi membacanya. Jadi sangkut paut si anak dengan kitab itu sulit kupercaya. Lagi pula apa kitab itu benar-benar ada? Jangan-jangan cuman karangan belaka, disampaikan dari mulut ke mulut hingga akhirnya orang percaya kitab itu benar-benar ada." "Sobatku perwira kerajaan, apa kau tidak percaya pada cerita si Lidah Bangkai, Warok Wasigluduk, dan Tumenggung Paku Bumi? 2 di antara mereka pernah berusaha merampas kitab itu dari tangan Ki Suro Gusti Bendoro dan Empu Bondan Ciptaning, tapi gagal. Anak itu, jika memang dia anak yang kita cari, apa yang hendak kita lakukan terhadapnya?" bertanya orang yang dipanggil dengan sebutan perwira kerajaan. Dia bukan lain adalah Brajanala yang kini mengabdi di bawah tahta Arya Penangsang Sultan Demak yang baru.
Konon kabar yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat dia akan diangkat menjadi patih kerajaan. Kakek yang dijuluki si Culas bermuka banyak ini kini mendapat kedudukan tinggi dan enak di Keraton Demak sebagai imbal bantuannya menumbangkan tahta Sultan Prawoto. Sesuai perintah Sultan Arya, anak itu harus kita bawa ke keraton. Apa yang akan dilakukan terhadapnya kemudian aku sendiri tidak tahu, berkata Ki Dalem Sleman. Seorang anak bisa membahayakan kerajaan. Satu hal yang bagiku tidak masuk akal, ujar Brajanala. Kalau memang dia berbahaya, mengapa tidak dihabisi saja? Lemparkan ke jurang atau ke dalam sumur, habis perkara. Mengapa susah-susah mengurusinya? Sobatku, jangan berpikiran pendek. Pergunakan sedikit akalmu. Justru anak inilah yang diduga punya teka-teki besar bagi kerajaan. Dia bukan anak sembarangan. Kisahnya tertera dalam kitab Hikayat Keraton Kuno. Lagi-lagi kitab itu, bersungut Brajanala. Pekerjaan seperti ini seharusnya tidak kita yang menangani, cukup 2-3 orang prajurit saja. Tadinya aku berpikir seperti itu, tapi semakin kukaji persoalannya semakin tertarik aku untuk menangani sendiri. Ternyata Sultan kita yang baru juga punya jalan pikiran sepertiku. Jika tidak ada apa-apanya, mana mungkin Sultan Arya menugasi kita berdua. Anak ini yang bernama Aryo, menurut riwayat yang aku dengar, bukan anak Ki Suryo Pabelan. Dia cucu si kakek pemilik gubuk itu. Sudah dipelihara Ki Suryo sejak kedua orang tuanya lenyap tak tentu rimbanya, menerangkan Ki Dalem Sleman. Dari tadi kita bicara saja, kapan kita akan masuk ke gubuk dan menculik anak itu? Tanya perwira tinggi Brajanala. Sabar, jangan kesusu. Coba kau perhatikan keadaan sekeliling kita, berkata Ki Dalem Sleman. Brajanala memandang berkeliling, dia hanya melihat pepohonan, semak belukar, dan kegelapan. Tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan, kata perwira itu kemudian. Ki Dalem Sleman tersenyum. Matamu mulai ramur, perasaanmu mulai tumpul. Mungkin terlalu banyak hidup enak di keraton. Tidak senang mendengar ucapan sahabatnya itu, sang perwira bertanya, apa maksudmu Ki Dalem? Buka matamu besar-besar. Lihat ke atas atap gubuk, bisik Ki Dalem Sleman. Mendengar ucapan orang, Brajanala segera palingkan kepala, memandang ke bagian atas gubuk kajang atap rumbia. Astaga, mengapa Apu sampai tidak melihat? Sang perwira berucap sambil mengusap-ngusap janggut kasar di dagunya. Di atas atap gubuk yang gelap ternyata mendekam satu sosok yang menghitam dalam kegelapan. Orang itu, siapa dia adanya, pasti punya niat sama dengan kita, hendak menculik anak di dalam gubuk. Kita harus segera bertindak sebelum kedahuluan orang. Jalan pikiranmu mulai terbuka. Tunggu apa lagi? Ki Dalem Sleman dan perwira Brajanala segera keluar dari balik pohon. Tapi sesaat langkah mereka tertahan ketika tiba-tiba sekali sosok di atas gubuk menjebol atap lalu lenyap masuk ke dalam gubuk. Ki Dalem, kita keduluan, kata Brajanala. Saat itu bagian dalam gubuk yang tadinya diterangi lampu minyak mendadak gelap. Suara anak mengaji ikut lenyap. Aku masuk ke dalam, kau tunggu di atap. Orang itu mungkin akan kabur lewat lubang di atas atap. Tanpa banyak bicara, perwira Brajanala segera melompat ke atas atap. Seperti diketahui, perwira ini memiliki tubuh tinggi besar. Atap gubuk yang terbuat dari rumbia lapuk itu mana mungkin menahan tubuhnya yang berat. Tapi tanpa suara, seperti seekor burung, enak saja dia hinggap di atas gubuk, lalu mendekam menunggu waspada. Ternyata perwira kerajaan ini akhir-akhir ini semakin hebat ilmu tenaga dalam maupun meringankan tubuh. Tak lama kemudian di dalam gubuk terdengar suara orang berkelahi disertai bentakan-bentakan keras. Penculik keparat, serahkan anak itu padaku. Itu adalah suara Ki Dalem Sleman. Terdengar suara tawa bergelak.
Maling berteriak penculik, "Jika kau mau mengambil anak ini silahkan saja." Orang yang tertawa menjawab ucapan Ki Dalam Sleman. Lalu buk, terdengar suara beraduknya dua pukulan dua sosok sama-sama mental. Gubuk bergoyang keras. Dinding sebelah kanan jebol. Seorang yang berpakaian warna gelap melesat keluar dari gubuk sambil memanggul sosok seorang anak lelaki berusia sekitar 10 tahun yang berada keadaan tertotok. Sesaat kemudian kelihatan sosok Ki Dalam Sleman mengejar. Melihat ini, perwira Brajanala yang berada di atas atap segera melesat turun ke bawah melakukan penghadangan. Orang yang memanggul anak kecil di bahunya tersentak lalu berucap, "Kiranya maling jelek membawa kawan yang lebih jelek. Hahaha. Walau kalian berdua jangan sampai bisa dapatkan anak ini. Kalau kau tidak mau menyerahkan sukarela, kami tidak segan-segan membuatmu menjadi mayat penasaran lebih dulu," menyahuti Ki Dalam Sleman. Dia memberi isyarat pada Brajanala. Kedua orang ini segera menyerbu. Waktu di dalam gubuk keadaan gelap setelah lampu minyak padam. Orang yang memboyong anak kecil tidak bisa melihat jelas siapa adanya kakek berjubah kuning itu. Di luar gubuk walaupun malam tapi keadaan lebih terang. Ketika memperhatikan pakaian dan wajah si kakek berjubah kuning tebal, barulah orang itu sempat menjadi kaget. Terlebih lagi ketika dia juga mengenali orang kedua yang jadi pengeroyoknya. Ki Dalam Sleman, tokoh silat culas Kesultanan Demak, perwira tinggi Brajanala. Sama busuknya dengan si tua bangka itu. Bagaimana mereka bisa terlibat dalam urusan bocah ini? Lawanku tidak enteng. Lebih baik mencari jalan kabur daripada membahayakan keselamatan anak ini. Berpikir seperti itu, orang yang memboyong anak kecil di bahunya segera melancarkan serangan gencar diseling gerakan-gerakan tipuan. Begitu dua lawan berlaku lengah, dia akan segera mertak kabur melarikan diri. Tapi Ki Dalam Sleman dan Brajanala yang punya segudang pengalaman mana bisa diperdayakan. Dari jurus gerakan orang, kedua tokoh silat Istana Demak ini sudah bisa membaca apa yang hendak dilakukan lawan. Dan ternyata Ki Dalam Sleman mengenali siapa adanya si penculik anak. Kakek ini segera menegur dengan suara lantang, "Datuk Manding Kalianget, tidak kusangka jauh-jauh tinggal di Madura muncul di tanah Jawa jadi penculik bocah. Maklum orang sudah tahu siapa dirinya si penculik." Seorang kakek berpakaian biru gelap memiliki rambut, alis, kumis dan janggut kelabu menyeringai lalu berbatuk-batuk. "Kalian berdua bukankah punya maksud sama, hendak menculik anak ini? Cuman sayang aku mendapatkannya lebih dulu." Habis berkata begitu, kakek bernama Manding Kalianget hentakan kaki kanannya ke tanah. Bukit kecil di tepi kali Glugu itu bergetar. Bersamaan dengan itu di tanah mencuat kepulan asap hitam menutup pemandangan. "Penculik busuk, jangan mengira bisa menipu kami," teriak Brajanala. "Mau lari kemana? Jalan lolosmu cuma satu, pintu akhirat." Ikut berteriak Ki Dalam Sleman. Dari tempat mereka berdiri, Datuk Manding Kalianget memang lenyap tak kelihatan tertutup kepulan asap hitam. Tapi begitu dua orang itu melesat tinggi ke udara, dari atas mereka segera melihat di mana beradanya si penculik. Saat itu Datuk Manding Kalianget telah berkelebat ke arah selatan. Dua kali membuat lesatan, dua tokoh Istana Demak ini berhasil menghadang Manding Kalianget, membuat si penculik terkejut besar. Brajanala dan Ki Dalam Sleman tidak memberi kesempatan lagi. Keduanya langsung menyerang. Perkelahian hebat segera terjadi. Dalam waktu 3 jurus saja Datuk Manding Kalianget mulai terdesak. Dengan beban anak di atas bahu kiri yang harus diselamatkannya, menghadapi dua lawan
berkepandaian tinggi memang tidak mudah bagi Manding Kalianget. Pada awal jurus ke-6, tokoh silat dari Madura ini cabut senjatanya, sebilah celurit besar berwarna biru. Senjata ini memiliki rongga hampa, pada ujungnya ada sebuah lubang kecil. Setiap celurit itu berkelebat menderu suara seperti lengkingan angin puting beliung di malam buta. Ki Dalem Sleman menyesal besar meninggalkan tombak saktinya di pelana kuda. Gempuran penculik Manding Kalianget ganas bukan main. Datangnya laksana curahan hujan. Terlebih lagi ketika dari lubang di ujung celurit menyembur asap hitam menebar bau aneh pertanda mengandung racun jahat. Ki Dalem Sleman memberi isyarat pada Brajanala. Perwira tinggi Demak itu segera mencabut pedangnya. Dengan senjata ini bisa membentung serangan celurit lawan, sementara Ki Dalem Sleman menghantam dengan kebutkan ujung jubah kuningnya. Dua rangkum gelombang angin menderu menghantam kepulan asap hitam beracun yang keluar dari lubang di ujung celurit. Selama 6 jurus pertempuran berkecamuk hebat. Bagaimana hebatnya ilmu silat Datuk Manding Kalianget, bagaimanapun ganas serangan celuritnya, namun dua lawan yang dihadapinya bukan sembarangan. Datuk Manding Kalianget, kau mau serahkan anak itu atau kau memang ingin dibantai lebih dulu? Ki Dalem Sleman berseru. Walau jelas dirinya dalam keadaan terdesak, namun Manding Kalianget tidak unjukkan rasa takut. Malah sambil tertawa dia berkata, kau terlalu banyak bicara, jaga batang lehermu. Sinar biru melesat di udara, celurit besar membabat ke arah perut Ki Dalem Sleman. Selagi kakek ini melompat mundur, tiba-tiba celurit di tangan lawan melesat ke atas, membabat ke arah tenggorokannya. Ki Dalem Sleman tertipu. Untungnya Brajanala segera melompat sambil sorongkan pedang. Trang! Celurit dan pedang saling beradu, mengeluarkan suara berdentrangan dan percikan bunga api di udara. Datuk Manding Kalianget merasa terkejut. Bentrokan senjata tadi membuat tangannya tergetar hebat dan hawa panas menyerang telapak tangannya hingga dia hampir-hampir melepas pegangan pada gagang senjata. Celaka, kalaupun aku nekat menyambung nyawa, anak ini tak mungkin kuselamatkan. Dua lawan yang kuhadapi benar-benar tangguh. Masih ada satu cara untuk menghadapi mereka. Kalau ternyata gagal, aku memilih mati bersama anak ini. Setelah membatin begitu rupa, Manding Kalianget keluarkan seruan keras. Celurit di tangannya dibabatkan berputar membentuk lingkaran. Selagi dua lawan bergerak menghindar, Manding Kalianget pergunakan kesempatan untuk melesat ke udara. Dari ketinggian dua tombak kakek ini kemudian hantamkan tangan kirinya ke bawah sambil mulutnya merapal sesuatu. Dari tangan kiri Manding Kalianget tiba-tiba melesat keluar satu bayangan besar hitam membentuk makhluk bermuka raksasa. Kejut Ki Dalem Sleman dan perwira Brajanala bukan alang kepalang. Keduanya memukul ke atas. Dua pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi jelas-jelas mengenai makhluk besar hitam itu. Tapi seperti membal, dua pukulan itu berbalik kembali, malah menghantam ke arah Brajanala dan Ki Dalem Sleman. Boom, boom. Tanah terbongkar membentuk dua lubang besar. Untungnya dua tokoh silat istana itu masih sempat selamatkan diri. Brajanala berdiri dengan muka agak pucat, tangannya yang memegang pedang terasa bergetar. Perwira, kau gempur kakek jahanam itu dengan pedangmu, aku akan menggasak makhluk jejadian. Bisik Ki Dalem Sleman lalu loloskan ikat pinggang jubahnya yang terbuat dari gulungan kawat lentur berlapis kain kuning. Dengan kesaktiannya, ikat pinggang yang bisa berubah menjadi sebatang tombak, cemeti atau tali penjerat. Mendengar bisikan Ki Dalem Sleman, Brajanala segera keluarkan jurus-jurus maut ilmu pedangnya.
Gempuran perwira tinggi ini membuat Datuk Manding Kalianget sesaat menjadi sibuk, terpaksa andalkan celurit untuk menghadapi pedang lawan. Kakek ini cepat-cepat pergunakan makhluk hitam jejadiannya untuk menyerang Brajanala. Namun saat itu ikat pinggang kuning di tangan Ki Dalem Sleman mulai ambil peranan. Senjata ini meliuk di udara 2 kali berturut-turut, menusuk ke lambung makhluk hitam, lalu berkelebat menjirat ke arah leher. Datuk Manding Kalianget tersentak kaget ketika melihat 1 kali bergerak saja lawan telah mampu menjirat leher makhluk hitam besar jejadian. Dia segera merapal habis-habisan, tapi tak ada gunanya. Makhluk jejadian hitam besar keluarkan suara menggebor, lalu sirna tak berbekas. Malah tali kuning yang masih menjulai panjang tiba-tiba menggelung ke arah lehernya. Manding Kalianget gerakan tangan yang memegang celurit untuk menabas tali kuning, tapi senjatanya membal ke atas. Terlepas dari genggamannya, lidah tokoh silat dari Madura ini mulai terjulur keluar. Ludah membusah, matanya mendelik merah. Jiratan tali kuning pada lehernya tak mampu dilepaskan. Tak ada kemungkinan lagi baginya untuk selamatkan diri dari kematian. Ki Dalem Sleman Keparat, kau boleh membunuhku, tapi jangan harap bisa dapatkan anak ini hidup-hidup. Habis berkata begitu, Datuk Manding Kalianget gebukan tinju kanannya ke batok kepala si bocah di bahu kirinya. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.